Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aulia Farida, SPMSI, yang telah memberi kami kesempatan untuk kami menjelaskan materi yang telah kami buat. Kami kelompok 4 yang beranggotakan Saya Nur Aisyah Nasution. Saya Nahar Feni Palmer. Saya Yani. Saya Guntur Aulia Akbar. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Mengapa Pancasila Menjadi Ideologi Negara, yang akan dimulai oleh Saudari Anggi. Pada Saudari Anggi, saya persilakan. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara adalah menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia. Poin pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang. Ada 3 aspek dalam konsep ideologi yang dibahas oleh Machiavelli. Yang pertama, agama, yang kedua, kekuasaan, dan yang ketiga adalah dominasi. Marx melanjutkan dan mengembangkan konsep ideologi Machiavelli. Jadi, ideologi menurut Marx adalah tidak timbul sebagai penemuan yang memutarbalik realita, dan juga tidak sebagai hasil dari realita yang secara objektif gelap, atau kabur yang menipu kesadaran pasif. Adapun tokoh-tokoh pemikir ideologi. Yang pertama, Sastra Prateja. Menurut Sastra Prateja, ideologi adalah perangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Menurut Sujanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Ideologi menurut Sugiarto adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Sedangkan ideologi menurut Martin Seligger adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Menurut Alvin Goldner, ideologi sebagai proyek nasional Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam warna politik. Menurut Paul Hirsch, ideologi sebagai relasi sosial. Hirsch meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politis. Hirsch menegakkan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yani. Pada Saudari Yani, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi negara. Globalisasi merupakan era saling keterbukaan antara masyarakat bangsa dan masyarakat bangsa lain sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Sastra Prateja menerangi beberapa karakteristik kebudayaan global. Yang pertama, sebagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka. Persatuan atau identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan masyarakat yang memiliki ideologi
bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai tetapi dengan interpretasi yang berbeda. Selanjutnya, adapun fase-fase perkembangan globalisasi adalah sebagai berikut. Pertama, fase embrio, kedua fase pertumbuhan, ketiga fase take-off, keempat fase perjuangan hegemoni, fase ketidakpastian, yang keenam fase kebudayaan global. Selanjutnya, bagian B, hanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan memengaruhi ideologi negara Pancasila. Pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme yang bertentangan dengan sila Maha Esa. Kedua, individualisme dan liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai keekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Dan yang keempat, penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai kesediaan untuk saling menghargai dalam keikhlasan membangun negara sehingga ideologi Pancasila menutup eksekutif yang mau menyeragamakan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Aktualisme 5 sila Pancasila kehidupan, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Dan untuk bagian C, menggali sumber historis, sosiologi, politik, serta Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa itu, pemerintahan Presiden Soekarno sebagai pemersatu bangsa. Kemudian Pancasila sebagai ideologi dalam dan masa itu pemerintahan Presiden Soekarno sebagai asas tunggal bagi organisasi masyarakat. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, resonansi Pancasila karena pemerintah Habibie telah disebutkan masalah politik. Dalam negeri, Pancasila sebagai ideologi dalam masa Abdurrahman Wahid. Pada masa penghapusan TAP. Yang Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan dipisahkannya undang-undang. Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang masa mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY mendatangani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nahara. Pada Saudari Nahara, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara.
1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau orpol dan organisasi masyarakat atau ormas. Sebagai informasi, P4 atau singkatan dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau EKA Prasetya Pancakarsa merupakan sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun faktor eksternal sebagai berikut. Yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan politik, pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, akan dipahami hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi. 3 dimensi tersebut sebagai berikut. A. Dimensi realitas. Mengandung makna nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai negara. C. Dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. 2. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal berikut. A. Ideologi sebagai panutan warga. Artinya, sebagai perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral, contohnya kasus narkoba yang merambah di kalangan generasi muda yang menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologi belum disadari kehadirannya. B. Ideologi negara sebagai penolak terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi pada bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. F. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila, ideologi negara, pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis.
Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.